akan melakukan dan saya akan melaporkan. Kalau kesepakatan itu sudah ada, misalnya ada oknum-oknum dari kejaksaan, ada oknum-oknum dari kepolisian yang atas nama pribadi nyelinap kepada proses yang legal, itu kita akan laporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedua, kita juga mengetahui Pak, bahwa korupsi ini adalah menguntungkan diri sendiri dan orang lain. Ada yang kerugian negara, ada. Jadi kalau bapak-bapak, saya kan tidak terima duit. Tapi kalau bapak-bapak memberikan keuntungan kepada CV tadi itu, kenapa bapak-bapak diam? Kalau tahu yang diberikan atau ditraktir mungkin sabur 70%, kalau bapak ini kena kan? Karena membiarkan adanya tindak pidana korupsi yang menguntungkan orang lain, misalnya. Ada kan menguntungkan diri sendiri dan orang lain. Pak, saya kan dari Maduri saya Pak. Tapi berapa itu bisa ada hal-hal yang menguntungkan orang lain. Lalu itu Bapak dan sekalian, ada 3 hal yang ingin ditekankan. Pertama, bahwa pemerintah Kalimantan Baru ingin mengadakan komunikasi supaya terdengar Pak. Jangan hanya dari omongan saja. Kami menginginkan adanya kerjasama kita. Kita tangan itu Bapak akan Mardani, kita tangan itu Bapak Amul sebagai kepala Kejaksaan Negeri, kita tangan itu juga sama Pak Arif Budiman sebagai Kapolres, kita tangan sama Bupati. Kalau itu sudah terjadi, beliau ini datang di jalur itu bukan menangkap Pak, bukan untuk melakukan penegakan hukum tidak perlu korupsi, bukan bagian tidak tugasnya. Tugasnya Pamira banyak sekali. Kalau kami tidak dibantu oleh Pamira, termasuk penyelenggaraan kepala desa, bisa tidak akan apa tadi. Tugas polisi ini dari mulai urusan STNK, urusan SIM, urusan segala macam urusan tindak pidana korupsi merupakan bagian kami kan mengadakan kerjasama dengan kejaksaan dalam tata pelanggaran. MOU aja. Nah, dalam penegakan hukum, kami akan menyelenggarakannya dalam konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Kalau misalnya, ini belum terjadi Pak. Sekarang ini ada putusan Mahkamah Konstitusi. Penetapan tersangka pun bisa dibatalkan. Dan kebetulan ini penetapan tersangka ini dibatalkan mengenai pejabat tinggi penegak hukum yaitu Bapak Wakapolri. Bapak Wakapolri, Bapak Budi Gunawan ditetapkan tersangka oleh KPK. Tetapi dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Maka batallah statusnya sebagai tersangka. Ini belum ada yang mau menggugat misalnya kejaksaan atau kepolisian karena penetapan tersangka yang dilakukan tanpa melalui tahapan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Jadi untuk itu, yang pertama kita akan melakukan itu Pak, supaya konkret. Lucu lagi lah, karena kami sudah ngomong dengan pakai jadinya, kapal lautnya, kami akan undang bapak-bapak abdesinya yang mewakili 421 negara asing. Yang kedua, ini menyangkut masalah kewajiban pemerintah kabupaten kota. Kami sudah memberikan sesuai dengan undang-undang 10%, jumlahnya dan kerjanya ada. Mengenai masalah itu, saya itu dengan adanya 2.250.000 dari setengah, saya sangat tidak berpilih kemanusiaan. Benar Pak. Mau kita bagaimana misalnya? Kalau saya juga memahami, kalau ke desa maka kita berhadapan dengan orang lain. Apalagi kalau saya ke desa minat, saya mewajibkan semua yang hadir itu memberikan saweran kepada PKK, kepada posyandu dan lain sebagainya. Apalagi kami ini kalau disebut 100 coba jadi desa dari dalam komunitas. Nah untuk itu saya ingin undang-undang ini diadakan. Mengenai cerita ini ingin peraturan perundang-undangannya, kalau perundang-undangannya ada, ternyata saya juga kaget. Garut ini adalah kedua terbesar setelah Kota Tajam. Pejabat yang bisa